Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Lugi Hardianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai generator listrik. Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan generator listrik dengan magnet permanen dan magnet non permanen atau tidak permanen. Bisa kita lihat di sini gambaran dari generator pada hardware-nya itu seperti ini. Di sini ada generator yang digunakan untuk membangkitkan sebuah sumber listrik. Nah, ini bisa dilihat hardware-nya. Jadi gambarannya generator itu seperti ini. Atau bisa juga menggunakan motor yang digunakan sebagai pembangkit. Jadi motor itu juga bisa digunakan sebagai generator. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai generator, kita akan memahami pengertiannya. Generator listrik adalah sebuah alat yang fungsinya untuk memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik. Jadi bisa apapun itu yang bergerak atau berputar, nah itu bisa digunakan sebagai pembangkit listrik dengan menggunakan generator ini. Biasanya menggunakan induksi elektromagnetik. Nah, paling banyak digunakan memang generator mengandalkan induksi elektromagnetik untuk pembangkitannya. Nah, ini prosesnya dikenal sebagai pembangkit listrik. Blok diagramnya seperti ini. Jadi ketika ada energi mekanis atau energi gerak apapun itu kemudian masuk ke dalam generator atau berputar bersama generator seperti itu, dia akan diproses dan menghasilkan energi listrik. Jadi pembangkitannya itu ada di generator ini, mengolah energi mekanis menjadi energi listrik. Jadi seperti itu. Tenaga mekanis di sini digunakan untuk memutar kumparan kawat penghantar dalam medan magnet ataupun sebaliknya, memutar magnet di antara kumparan kawat penghantar. Penggerak mekanis pada generator biasanya dilakukan oleh turbin melalui uap atau tekanan, air, atau angin. Nah, itu adalah beberapa media dari energi mekanis. Nah, seperti itu. Bahan bakar untuk generator juga bermacam-macam. Bisa berupa panas bumi, bisa berupa batu bara, minyak, gas, air, dan nuklir. Generator sangat penting untuk saat ini karena menciptakan tenaga listrik yang kita butuhkan untuk keperluan sehari-hari. Jadi generator itu tidak hanya pada pembangkit listrik tenaga ya, yang digunakan, yang dikelola negara ataupun perseroan atau swasta, tapi juga digunakan dalam industri juga digunakan, dan masih banyak yang lain. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai generator, kita akan belajar mengenai prinsip kerja dari generator. Nah, generator yang saya jelaskan di sini adalah generator sinkron atau generator AC yang mengandalkan induksi elektromagnetik. Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Apabila kumparan bertemu dengan medan magnet yang berputar seperti ini bolak-balik, maka dia akan menimbulkan arus. Arusnya juga bolak-balik seperti ini sesuai dengan gambar ya. Nah, jadi bisa ditunjukkan pada panah warna biru tadi. Dan ini adalah salah satu komponen dari generator, yaitu rotor. Nah, rotor di sini adalah sebuah komponen yang bergerak dan berputar yang menghasilkan induksi elektromagnetik yang dipicu oleh
tegangan eksitasi, yaitu tegangan DC. Nah, di rotor ini terdiri dari beberapa kumparan-kumparan seperti itu. Dan kemudian ini adalah gambaran dari kutub pada rotor. Di sini ada 4 kutub ya, 4 kutub pada rotor, di mana berupa kumparan-kumparan yang dialiri arus DC. Jadi arus DC-nya kan pasti berpolaritas antara plus dan min. Jadi menimbulkan polaritas yang tetap terhadap kumparan. Jadi seperti itu. Nah, ketika rotor dibarengi dengan stator di sisi-sisinya, dia akan memotong induksi elektromagnetiknya dan menimbulkan arus bolak-balik seperti yang ditunjukkan pada grafik. Nah, itu adalah gambaran dari arus atau tegangannya. Jadi nanti akan berbanding lurus ya, seperti itu. Ini adalah generator dengan satu fasa karena rotornya hanya satu, seperti ini. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah frekuensi putar dan kecepatan gerak pada rotor tersebut, sehingga stator akan menghasilkan tegangan yang diinduksikan oleh rotor, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah konstruksi dari tegangan 3 fasa pada generator, pembangkitan 3 fasa pada generator. Nah, ini adalah konstruksinya menggunakan rangkaian star atau rangkaian bintang yang beda sudutnya itu adalah 120 derajat. Nah, bisa dilihat bahwa ada 3 fasa di situ. Nah, dan ini adalah analogi dari gelombang tegangan 3 fasanya. Ada RST, seperti itu pembangkitannya. Nah, untuk selanjutnya bisa kita kenal bahwa generator ada 2 jenis magnet ya. Ada generator magnet permanen dan yang tidak permanen atau non permanen. Nah, ini adalah gambar konstruksi dari generator magnet permanen dan tidak permanen. Nah, bisa dilihat di sini kalau yang permanen itu terdapat magnetnya. Yang permanen tidak bisa diubah-ubah atau diganti, di customize sendiri. Kemudian ada statornya dan juga ada coil di antara stator, seperti itu. Nah, kalau ini bisa kita lihat generator yang non permanen. Jadi bisa di magnetnya itu bisa di customize sendiri. Ini juga ada 2 slip ring di sini. Ini karena bentuknya bulat tepat, maka ini bisa dikatakan adalah generator AC, seperti itu. Karena kalau DC konstruksinya itu adalah setengah dari lingkaran slip ringnya, seperti itu. Untuk lebih memahami karakteristik dari generator magnet permanen dan non permanen, kita akan memahami perbedaannya itu apa sih. Nah, ini adalah perbedaan dari generator magnet permanen dan non permanen. Pada generator magnet permanen mempunyai bahan penyusun yang memiliki sifat retentivity tinggi atau sangat baik untuk pembuatan magnet permanen. Jadi magnetnya itu dia adalah magnet tetap, sehingga besaran tegangan yang dikeluarkan pada magnet itu tidak dapat diubah-ubah, seperti itu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan magnet permanen, desainnya itu sederhana, kemudian umur generator lebih awet atau tahan lama ya, kemudian tidak membutuhkan sumber arus listrik DC dari luar untuk membangkitkan medan magnet. Nah, ini bedanya di sini. Yang paling utama, tidak membutuhkan eksitasi ya, tegangan eksitasi dari luar. Jadi bisa membangkitkan sendiri.
Nah, kekurangannya ini tidak efisien jika menggunakan magnet permanen dengan produksi flux magnet yang rendah. Jadi flux yang dihasilkan pada magnet permanen cenderung rendah, sehingga tegangan yang dibangkitkan pasti ada batasnya, seperti itu. Nah, kemudian pembangkitan daya listrik terbatas, jauh kemampuan magnet dan membentuk medan magnet sehingga tidak cocok digunakan untuk skala besar. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk magnet non permanen itu menggunakan bahan ferromagnetik yang memiliki sifat retentivity rendah atau sifatnya magnet yang lembut, soft, seperti itu. Bahan yang paling cocok digunakan adalah selenoid atau relay. Nah, kelebihannya dapat membangkitkan medan magnet dengan flux besar sehingga lebih efisien jika menggunakan untuk menghasilkan power yang besar. Nah, ini karena non permanen bisa kita customize sendiri, jadi ingin menghasilkan daya outputan yang sebesar apa, seperti itu. Kemudian besaran flux medan magnet dapat diatur sesuai kebutuhan. Nah, ini yang bisa kita custom sendiri. Jadi induksinya nanti bisa kita atur sesuai kebutuhan daya output yang kita inginkan, seperti itu. Nah, kekurangannya itu adalah desainnya yang lebih rumit dibandingkan dengan yang magnet permanen ya. Jadi konstruksinya bisa kita lihat tadi sedikit lebih susah ya kalau kita bandingkan dengan magnet permanen ya. Kemudian yang kedua, sangat tergantung dengan suplai arus DC dari luar. Nah, ini di magnet non permanen pasti membutuhkan tegangan eksitasi. Nah, yang digunakan untuk menyuplai kutub dari rotor, sehingga untuk berputar rotor itu membutuhkan tegangan eksitasi DC seperti ini. Nah, jika sumber arus gagal memasuk arus DC, maka alternator atau generator ini tidak bisa berfungsi atau tidak bisa membangkitkan tegangan listrik, seperti itu. Nah, ini adalah perbedaannya ya antara magnet permanen dan non permanen. Kemudian di sini ada bagian dari generator atau komponen penyusunnya. Nah, ini ada dua gambar di sini saya sudah siapkan. Ini konstruksi dasarnya yang paling utama dari generator. Setiap generator itu harus memiliki apa. Dan ini komponen penyusunnya. Ini secara lengkap ya. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang paling utama pada generator itu dia harus ada stator dan rotor. Itu paling utama karena inti pembangkitan dari listrik itu ada di situ yang paling utama. Nah, ini adalah beberapa komponen penunjang lainnya. Contohnya yaitu cincin geser atau slip ring. Nah, slip ring ini ialah cincin logam yang menghubungkan antara ujung kumparan armatur dan digunakan untuk menghubungkan tegangan induksi menuju brus dari generator. Nah, ini perbedaan antara generator AC dan DC ada di slip ringnya ini. Semua pasti ada di sini. Kalau slip ringnya lingkaran seperti ini, maka dia adalah generator AC. Kalau misalkan setengah lingkaran, dia adalah generator DC. Prinsip kerjanya bisa dipelajari dari literatur online. Kemudian ini di sini ada inti kutub. Jadi ada dua kutub ya, yang saling berhubungan yang pasti pada rotor. Ini adalah rotor. Nah, kutub-kutub ini dia akan menghasilkan induksi elektromagnetik. Nah, di sini ada pada kutub juga terdapat lilitan-lilitan
untuk penyuplai tegangan DC yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian ada stator. Nah, stator itu adalah bagian dari generator yang diam. Nah, stator itu fungsinya memotong induksi elektromagnetik dari rotor sehingga akan menghasilkan tegangan. Nah, pembangkitan tegangan terdapat pada stator ini. Ada inti statornya dan ada rangka statornya. Kemudian yang paling utama lagi ada kotak terminal. Di sini untuk menyalurkan daya outputnya. Jadi tergantung kotak terminal itu satu fasa atau 3 fasa seperti itu. Dan ini secara lengkapnya gambarnya, konstruksinya, komponen penyusunnya seperti ini. Jadi beda-beda tiap generator, bedanya ya jenisnya apa, kemudian spesifikasinya apa, pasti tiap generator beda-beda. Tapi kalau berdasarkan arus listriknya hanya ada 2, generator AC dan generator DC seperti itu. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari hubung delta dan hubung star pada generator. Nah, ini adalah hubung delta pada generator. Nah, perbedaannya apa antara generator yang hubung delta dan hubung star? Nanti kita akan lihat karakteristik outputnya. Nah, di sini pada hubung delta ataupun hubung star akan membutuhkan 4 komponen utama. Ini bisa beda-beda setiap konfigurasi pembangkitan listrik pada generator ya. Kebetulan di sini yang saya jelaskan menggunakan 4 alat ya. Nah, yang pertama ada unit pengontrol, kedua ada break unit, kemudian ada generator dan jatuh daya universal. Break unit ini adalah fungsinya untuk membangkitkan putaran pada generator. Jadi energi mekaniknya itu terdapat pada break unit. Nah, pengontrol dari break unit itu adalah unit pengontrol, sehingga perputarannya dapat diatur dengan menggunakan control unit, perputaran dari break unit seperti itu. Nah, putaran dari break unit itu akan sebagai input generator, sehingga pembangkitannya energi mekanik dan prosesnya itu ada di generator. Nah, di sini juga ada jatuh daya universal. Jatuh daya ini fungsinya untuk membangkitkan sebuah sumber daya listrik. Nah, yang digunakan di sini ini adalah sumber daya DC atau direct current. Ada plus, main, dan groundnya. Ini PE sebagai ground. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk membangkitkan induksi pada rotor. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa pada lilitan di rotor, setiap kutubnya itu perlu tegangan eksitasi atau tegangan DC seperti itu. Nah, perbedaan hubung delta dan star itu terdapat pada penyusunan pada fasa UVW-nya. Jadi kalau hubung delta itu pemasangannya secara paralel seperti ini ya. Jadi tidak random. Jadi langsung dihubungkan dengan bebannya. Ini kebetulan saya menggunakan generator yang membangkitkan 3 fasa, sehingga bebannya juga menerima 3 fasa seperti itu. Nah, ini konstruksinya kalau delta seperti ini. Jika star, perbedaannya terdapat pada penyusunan fasanya ini, tidak urut seperti tadi, tapi sendiri-sendiri seperti ini. Jadi pembangkitan di generator inputnya dan outputnya tidak digabung seperti itu. Nah,
kita analisa antara hubung delta dan star. Bedanya apa? Berdasarkan literasi yang telah saya baca dan berdasarkan praktikum online saya, generator hubung delta ketika dieksitasi tegangan 50 volt dengan kecepatan putar 1200 rpm, maka dia akan menghasilkan tegangan output sebesar 143,7 volt dengan daya 24 watt. Sedangkan apabila generator dihubung star dengan eksitasi dan kecepatan putar inputnya yang sama, itu dia akan menghasilkan 158 volt. Jadi dia lebih besar daripada yang delta, yang star itu ya. Dan ini sudah saya cek antara kecepatan rendah sampai yang paling maksimum sendiri, ini 1500 pada break unitnya. Nah, itu yang paling besar dihasilkan itu adalah hubung star daripada hubung delta. Entah itu daya ataupun tegangan outputnya, arus otomatis mengikuti tegangannya ya. Nah, bisa saya simpulkan bahwa generator pada hubung star akan menghasilkan output lebih besar daripada generator di hubung delta, seperti itu. Itu baik tegangan atau dayanya. Nah, ini selanjutnya ada rumus dan contoh soal. Ini mengenai tegangan induksi pada generator. Nah, ini soalnya, suatu generator memiliki kerapatan flux magnet sebesar 0,8 Tesla. Panjang efektif dari penghantar 250 mm. Digerakkan dengan kecepatan 6 meter per sekon atau per detik. Berapakah tegangan induksi yang dihasilkan? Nah, kita ekspansi dulu yang diketahui. Di sini ada B. B itu adalah kerapatan medan magnet. Nah, satuan standar internasionalnya adalah Tesla. Kemudian L di sini itu, atau bahasa Inggrisnya length ya, itu adalah panjang penghantar. Jadi kalau satuannya itu adalah meter, di sini masih milimeter, kita konversi dulu dari milimeter ke meter, hasilnya 480 kali 10 pangkat -3. Kemudian di sini ada V. V itu kecepatan geraknya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu velocity. Itu kecepatannya 6 meter per detik. Nah, yang ditanyakan adalah tegangan induksi yang dihasilkan. Nah, rumusnya itu adalah seperti ini, persamaan tegangan induksi. Tegangan induksi itu adalah hasil perkalian dari kerapatan medan magnet, panjang penghantar, kecepatan gerak, dan jumlah penghantar. Nah, jadi langsung saja kita masukkan yang ada di sini ke rumus di sini. Jadinya seperti ini. Jadi 0,8 ya dikali 300. Ini kebetulan ini tidak saya tulis 300-nya, tidak keikutan tadi, mohon maaf. Jadi panjangnya diketahui 300 dikali 10 mm per sekon ya, jadi hasilnya 2,4 volt. Jadi seperti ini rumus yang digunakan. Nah, kemudian ini adalah aplikasi penggunaan generator dalam pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi menggunakan air sebagai media utama untuk
pembangkitan di generator ya. Nah, sistem kerjanya seperti ini. Ada sebuah dam atau bendungan di sini. Fungsinya untuk membendung air supaya terjadi penumpukan air dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian di bawah di sini diletakkan pipa air untuk sebagai inputan turbin. Nah, air di sini akan mengalir bawah, kemudian memutar turbin sehingga generator juga ikut berputar, maka akan dihasilkan tegangan listrik seperti itu, seperti prinsip yang telah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian masuk ke sistem kelistrikan di sini. Nah, sistem kelistrikan itu ada banyak sekali komponennya, jadi seperti perusahaan listrik, pembangkitannya ada trafo, ada instalator, kemudian yang lain sebagainya ya. Jadi banyak. Intinya pengelolaan dari hasil output generator akan dikelola di powerhouse yang akan disampaikan ke transmisi sutet dan dialirkan ke rumah-rumah dengan menurunkan tegangan lagi menggunakan trafo step down seperti itu. Jadi mekanismenya seperti ini. Kemudian penggunaan generator dalam pembangkit listrik tenaga angin. Ini memanfaatkan angin sebagai media penggerak generator ya nantinya. Gambaran sistemnya itu seperti ini, dan skemanya saya akan menjelaskan skemanya. Jadi ketika baling-baling pada kincir angin berputar, nah dia akan masuk pada drive train. Drive train itu adalah alat untuk menyalurkan tenaga yang dihasilkan oleh baling-baling ke generator. Nah itu seperti filtering seperti itu ya, kalau bisa kita analogikan. Kemudian masuk ke generator, maka akan diproses. Nah, di antara baling-baling dan drive train itu ada controller yang fungsinya untuk mengontrol antara keselarasan antara drive train dengan generatornya. Atau kalau yang pernah saya baca itu ada pembandingnya seperti itu. Jadi ada pembanding antara drive train dengan generator, dia akan berputarnya itu sama atau tidak seperti itu. Nah, selanjutnya ada power grid. Power grid itu adalah sistem kelistrikan atau sistem tenaga listrik. Nah, nantinya itu digunakan untuk mengoneksikan atau mendistribusikan listrik dari pembangkit ini ke pengguna. Jadi ditransmisikan lagi seperti di sutet, kemudian dialirkan ke rumah-rumah, sama seperti tenaga air tadi. Jadi seperti itu. Nah, baik, sekian dari penjelasan saya mengenai generator listrik. Apabila ada salah dalam penyampaian materi ataupun ada salah dalam pengucapan komponen dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Saya Dimas Lugi Hardianto. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.